Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 4523-2001-74. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman yang telah saya buat, yaitu sistem informasi penilaian tanpa menggunakan inputan. Dan saya berasal dari kelas B. Dan di sini ada beberapa materi yang diwajibkan untuk ada di dalam pemrograman tersebut, yaitu materi yang pertama yaitu selection atau seleksi, repetition atau pengulangan, array, function, string atau file, dan insertion, sort, ascending. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pemrogramannya, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan tentang apa sih itu selection, repetition, array, function, string atau file, dan juga insertion, sort atau ascending. Mari kita masuk ke dalam PPT yang telah saya buat. Jadi, selection. Yang pertama itu merupakan selection. Selection dalam bahasa C++ adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan pada kondisi tertentu. Dalam C++ ada dua jenis struktur yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu percabangan, yaitu dengan menggunakan struktur if dan struktur switch. Struktur switch sama dengan struktur if, hanya saja berbeda pada penulisannya dan kondisi yang dimaksud dapat berupa bilangan bulat, karakter, enum, dan lain-lain. Yang kedua, repetition atau pengulangan. Repetition dalam bahasa C++ adalah suatu perulangan statement yang akan dieksekusi di mana perulangan tersebut didasarkan pada kondisi tertentu. Dalam C++ ada 4 macam bentuk perulangan, yaitu perulangan for, perulangan while, perulangan do while, dan rekursif. Perulangan for digunakan untuk mengimplementasikan suatu percabangan berdasarkan kondisi tertentu. Sedangkan perulangan while sama dengan perulangan for, hanya berbeda pada penulisan dan kondisi yang dimaksud dapat berupa bilangan bulat, karakter, enum, dan lain-lain. Perulangan do while juga sama dengan perulangan while, hanya berbeda pada penulisannya dan kondisi yang dimaksud dapat berupa bilangan bulat, karakter, enum, dan lain-lain. Rekursif adalah suatu fungsi di mana fungsi tersebut akan memanggil dirinya sendiri hingga suatu kondisi terpenuhi. Yang ketiga, ada array. Array dalam pemrograman adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai atau elemen dengan tipe data yang sama, 12. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai semuanya itu dari 0. Dalam bahasa C++, array dapat dibuat dengan cara seperti ini. Untuk mengambil data array, kita dapat menggunakan indeks array. Misalkan kita punya array seperti contoh yang di bawah ini. Misal, char huruf indeksnya 5 sama dengan arraynya itu ada A, B, C, D, E. Untuk mengambil huruf C, kita dapat menggunakan huruf indeks 2 karena indeks array selalu dimula-mula dari 0. Jadi kalau semisal teman-teman memiliki 5 angka, sebut saja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman ingin mengambil angka yang keempat, maka teman-teman harus dimula-mula hurufnya itu merupakan indeks ketiga. Karena semuanya itu dimulai dari 0. Anggapannya adalah 0 itu 1, 1 itu 2, 2 itu 3, 3 itu 4, 4 itu 5. Jadi seperti itu ya. So, yang keempat itu adalah function. Function dalam bahasa C++ adalah suatu struktur yang mengandung sekelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU. Jika nama function tersebut dipanggil untuk dieksekusi, function dapat mengembalikan nilai hasil operasi yang dilakukan dalam function tersebut. Ada beberapa tipe yang dapat digunakan sebagai tipe pengembalian nilai, seperti integer, float, double, char, dan lain-lain. Function juga dapat memiliki parameter yang berisi nilai yang akan digunakan di dalam function tersebut.
Parameter tersebut bersifat lokal bagi function tersebut dan tidak bisa digunakan di luar function. Ada beberapa jenis function yang dapat digunakan dalam bahasa C++, seperti function tanpa parameter, function dengan parameter, function dengan nilai kembalian, dan function tanpa nilai kembalian. Lalu yang kelima yaitu adalah string atau file. Dalam bahasa pemrograman C++, string adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah karakter atau serangkaian karakter. Tipe data ini sangat berguna dalam pemrograman karena memungkinkan kita untuk menyimpan dan memanipulasi data teks seperti kalimat, kata, atau karakter. Dalam C++, tipe data sering diawali oleh kelas string yang terdapat pada file. Secara itu, file dalam bahasa C++ adalah suatu struktur yang digunakan untuk melakukan tugas input dan output berupa sebuah file. Ada 3 jenis tipe data file yang dapat digunakan dalam bahasa C++, yaitu offstream, ifstream, dan facestream. Offstream merupakan sebuah file data output yang memungkinkan kita untuk melakukan pembuatan dan menulis informasi pada file. Ifstream merupakan sebuah tipe data input yang memungkinkan kita melakukan pembacaan informasi dari file stream. Merupakan sebuah tipe data input-output file yang memungkinkan kita untuk melakukan kedua hal tersebut, seperti membuat, menulis, dan membaca informasi dari file. So, yang keenam, insertion sort. Insertion sort adalah suatu algoritma pengurutan data yang bekerja dengan cara memasukkan elemen-elemen data pada posisi yang tepat dalam array yang sudah terurut. Algoritma ini dimulai dari elemen kedua dan membandingkan dengan elemen pertama. Kemudian elemen kedua akan disisipkan pada posisi yang tepat dalam array yang sudah terurut. Pada setiap iterasi, insertion sort berulang. Insertion sort akan memindahkan nilai elemen untuk kemudian disisipkan. Hal tersebut akan dilakukan secara berulang, sehingga semua elemen telah berada di posisi yang tepat. Untuk mengurutkan data secara ascending menggunakan insertion sort, kita dapat mengikuti langkah berikut. 1. Mulai dari elemen kedua, bandingkan elemen tersebut dengan elemen-elemen sebelumnya. Jika elemen tersebut lebih kecil dari elemen sebelumnya, tukar posisi elemen tersebut dengan elemen sebelumnya. Ulangi langkah 2 sampai elemen tersebut sudah berada pada posisi yang tepat. Keempat, ulangi langkah 1 sampai semua elemen telah berada pada posisi yang tepat. Dalam bahasa C++, istilah ascending merujuk pada pengurutan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Misalnya, jika kita memiliki sebuah array yang berisi angka 3, 2, dan 1, maka setelah diurutkan secara ascending, array tersebut akan berisi angka 1, 2, dan 3. Semoga membantu. So, kita langsung masuk saja ke dalam pemrogramannya. Let's go. Oke, kita sudah di dalam pemrogramannya lagi. Di sini saya sudah membuat pemrogramannya. Jadi, yang pertama-tama langkah awalnya, sebelum kalian mengcoding di C++, jangan lupa untuk memasukkan library, yaitu include IOStream. Include merupakan detektif preprosesor dalam C++. IOStream definisi dan deklarasi fungsi untuk input dan output. Sedangkan include string.h direktif preprosesor untuk menyatakan file header string.h seperti strcpy, strcmp, strlen. Define n5. Preprosesor yang mendefinisikan makro dengan nama n dan nilai 5. Using namespace std, ini yang perlu wajib diisi banget supaya kalian tidak perlu menuliskan std.2.2 lagi, karena kalau kalian memakai ini, kalian bisa langsung cout. Jadi seperti kalian ingin menulis judul, kalian tak perlu lagi yang namanya std.2.2 cout, jadi langsung aja cout. Namespace standar dalam C++ yang berisi banyak fungsi seperti cout, cin, dan lain-lain.
Dan di sini saya telah menggunakan integer A, B, C, D, tipe data untuk sort, KLE, tipe data untuk nested for, const integer Haikal sama dengan 3, itu nama saya sendiri, tipe data untuk array, integer nilai indeks Haikal, F, tipe data untuk array, char nama, tipe data untuk string. Mula-mula di sini saya menggunakan function void djudul cout. Di sini merupakan judul pencapaian hasil sistem informasi penilaian Muhammad Haikal Erlana. Dan di sini saya langsung masuk ke dalam integer main-nya. Signature siswa indeks sama dengan Haikal atas nama saya sendiri. Di sini siswa indeks 0 karena mula-mulanya setiap array itu awalnya dari 0. Jadi kalau kalian bayangkan di sini mungkin saya tulis angka 1, maka yang tersebut nilainya nanti hanya Haikal, dari Haikal, bukan dari H. Karena H ini 0, A ini 1, I ini 2, K ini 3, A ini 4, dan ini yang kelima. So, djudul ini merupakan function dari djudul dan nama siswa, jadi nanti pada hasil printannya yang keluar itu adalah nama siswa dan nama saya sendiri yaitu Haikal. Dan di sini kita menggunakan insertion short integer ABC, integer H, indeks N sama dengan arraynya di sini totalnya ada 5, 80, 70, 90, 100, 70. Dan di sini saya kasih judul daftar dari nilai tertinggi. Dan di sini merupakan pengulangannya A mula-mula itu pasti sama dengan 0, A kurang lebih sama dengan dikurang 1, A diinkrementkan. Dan di sini merupakan hasil printan dari H indeks A. Jadi nanti yang keluar itu A dari printannya. Dan di sini B sama dengan 1, B lebih kecil sama dengan N dikurang 1, B increment. A sama dengan B, C sama dengan H indeks A, sementara A lebih besar dari 0 dan H A minus 1 lebih besar dari C. Dan di sini kita langsung masuk ke daftar nilai pelajaran. Dan di sini ini merupakan judul. Dan di sini ada perulangan lagi yaitu for dan A sama dengan 0, A lebih kecil sama dengan N kurang 1, A increment. Dan di sini ada cout, jadi hasil perintannya nanti yang keluar itu merupakan dari indeks A. Seperti itu. Dan di sini ada const integer Haikal sama dengan 5, integer nilai Haikal, indeks Haikal, itu total ada 4, 9, 80, 90, 75, dan 77. Integer Z, F total sama dengan 0. Dan di sini judul lagi penilaian rapot. Di sini ada perulangan, jadi F sama dengan 0, F lebih kecil dari Haikal, F increment. Isi nilai rapot di F ditambah 1 yang akan diprint nanti adalah nilai dari si F ini. Dan di sini karena saya mendapatkan tugas tanpa menggunakan inputan, jadi semuanya itu saya tuliskan di dalam pemrograman karena kita tidak perlu menginputnya lagi di command prompt. Jadi kita tulis biar nanti pada saat kita masuk ke dalam hasil capture-annya itu yang keluar merupakan hal-hal seperti ini, misal judul dan juga isiannya seperti kayak nilai bahasa Indonesia, nilai kewarganegaraan, nilai agama Islam, nilai Pancasila. Total sama dengan total ditambah nilai indeks F. Dan di sini total nilai rata-rata Haikal melampaui yang keluar adalah nilai dari total, dari codingan total ini. Nah, di sini ada selection, kita menampilkan KKM mata pelajaran. Yang pertama itu ada Bahasa Indonesia, KWN, Agama, dan Pancasila. Nah, di sini kita menggunakan sistem jika, maka yang keluar nanti akan tampilan Beindo. Dan jika untuk yang kedua, maka KWN, ketiga Agama, keempat Pancasila. Dan kalau tidak termasuk ini semua, maka angka tidak valid. Dan di sini kita telah menggunakan nested for. Di sini saya menuliskan judul menampilkan capaian hasil belajar selama semester ganjil. Nilai bahasa Indonesia Haikal 80 sampai dengan 90, nilai KWN Haikal 90 sampai dengan 95,
Nilai agama Haikal 75 sampai dengan 80. Nilai Pancasila Haikal 77 sampai dengan 82. E sama dengan 90, C sama dengan 1, A kurang kurang lebih sama dengan 4, C increment, ini L ya teman-teman, C sama dengan C, 1 L increment, dan E sama dengan E plus 5. Nilai akhir dari E adalah KWN. Jadi karena kita menggunakannya tanpa inputan, maka saya akan menseleksi yaitu yang kewarganegaraan saja. Jadi nanti pada saat hasilnya di comment prompt, dia akan ngeprint nilai dari si E ini, yaitu KWN, yaitu nilainya 90. So, tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke dalam comment prompt-nya supaya kita bisa melihat apakah ini berjalan dengan sempurna. Yang pertama-tama yaitu G++ tubus cpp tubus.exe. Oke, setelah itu masukkan lagi tubus.exe nya saja. Kita tunggu. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Jadi, di sini ada judul pencapaian hasil SI penilaian Muhammad Haikal Erlana. Nama siswanya yang seperti saya bilang tadi, kalaulah memang nanti si siswa itu indeksnya dimulai dari angka 1, maka dia keluar dari angka si Haikal ini. Karena mula-mula dari 0, maka namanya full, jadi Haikal. Daftar nilai tertinggi 80, 70, 90, 100, 70. Daftar nilai pelajaran 70, 70, 80, 90, 100. Nah, penilaian rapot. Rapot 1 80, nilai bahasa Indonesia, kewarganegaraan, agama, ini semua sama. Total nilai rata-rata Haikal melampaui sebesar 322. Menampilkan KKM mata pelajaran B Indo 75, KWN 80, agama 75, Pancasila 78. Angka tidak valid. Di sini saya tuliskan angka tidak valid. Kenapa? Karena kalau dia berlebih maka angkanya tidak valid. Mungkin begitu. Koreksi saya jika salah. Menampil capaian hasil belajar Haikal selama semester ganjil. B Indo 80 sampai dengan 90, KWN 90 sampai dengan 95, agama 75 sampai dengan 80, Pancasila 77 sampai dengan 82. Maka nilai akhir dari E adalah KWN sama dengan 90. Seperti itu teman-teman. Jadi karena saya mau menampilkan nilai kewarganegaraan, maka sama dengan hasilnya 90. Seperti itu. Lalu sekarang kita masuk ke pseudocode dan juga algoritmanya. Jadi di sini saya telah menuliskan dan sebentar banyak ya. Oke. Jadi kamus deklarasi variable function. Sini saya tulis function di judul. Ini saya belah dulu supaya agar lebih kelihatan semuanya. Function di judul ini karena function, void itu adalah function, dan di sini ini judul saya, pencapaian hasil SI Muhammad Haikal Erlana. Kamus deklarasi variabelnya ada A, B, C, D, K, L, E, F, Z, nilai indeks Haikal, integer, ini juga integer, ini juga integer, ini konstanta integer, ini Haikal konstanta integer. Nama char, ini siswa, seperti itu. Algoritma atau deskripsi siswa indeks sama dengan Haikal, siswa indeksnya 0, maka yang akan keluar atau terprint itu nama siswa si Haikal tersebut. Dan di sini perulangannya, maka yang akan keluar itu adalah indeks dari si A ini. And for while ini decrement, or ini print B Indo, maka yang keluar nanti dia akan B Indo, KWN, agama, Pancasila, dan angka tidak valid. E sama dengan 90, C sama dengan 1, dan E sama dengan E plus 5 dan N4. Dan ini merupakan algoritmanya,
Yang pertama, membuat function di judul, siswa sama dengan Haikal, siswa indeks 0, H, indeks N sama dengan array 80, 70, 90, 100, 70, memanggil function di judul, mencetak atau menampilkan isi variabel siswa, A sama dengan 0, B sama dengan 1, selama A kurang lebih sama dengan N kurang 1, maka kerjakan baris nomor 10, kalau tidak baris 11. Mencetak atau menampilkan isi variabel H, indeks A, mencetak variabel isi variabel. Ini hasil tampilannya ya guys, ini atau bisa disebut ini printannya, jadi dia keluar nanti di sini. Selama B kurang lebih sama dengan N kurang 1, maka kerjakan baris 13 sampai dengan baris 15, kalau tidak baris 18. A sama dengan B, C sama dengan H, indeks A, selama A kurang lebih 0, maka kerjakan baris 16 sampai dengan 17, kalau tidak kembali ke baris 12. H indeks A sama dengan H indeks A minus 1, ini A, H indeks A sama dengan C, selama kerjakan cetak isi variabel Haikal sama dengan 5, karena di sininya 5, di sininya 5, lalu total sama dengan 0, F sama dengan 0. Total ditambah nilai F. Ditambah nilai F yang ini. Dan ini jika mencetak tampilan B Indro, menampilkan KWN, mencetak tampilan dari agama, mencetak atau menampilkan Pancasila, dan mencetak atau menampilkan angka tidak valid. E sama dengan 90, C sama dengan 1, 1 sama dengan C, selama A kurang lebih sama dengan 4, maka kerjakan baris 44, kalau tidak baris 45. Selama 1 kurang lebih sama dengan 6, maka kerjakan baris 45, kalau tidak baris kembali ke 43. E plus 5 mencetak atau menampilkan isi variabel dari E yang tadi kita lihat di command prompt, yaitu hasil kewarganegaraan yang E. Yang ini KWN E KWN ini. Jadi seperti itu, selesai. So itu dia penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalaulah memang mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam terucap ataupun kesalahan-kesalahan dalam pemaparan, saya mohon kritik dan juga saran dari kalian. So mungkin kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.